ngopi di sini, Bu? Ngopi, ngobrol pintar sore. Oke. Saya pikir kita mau ngontel, ngobrolin HTL. Halo sahabat ATR BPN, kita ketemu di ATR BPN Podcast Kementerian ATR BPN. Sudah ada di hadapan saya Bapak Virgo Aresta Jaya, Kapus Datin Kementerian ATR BPN. Nah, Pak Virgo, besok itu kita ketahui bahwa akan dilaksanakan launching pelaksanaan HT elektronik secara nasional. Kita sudah melihat di dashboard dan di medsos Kementerian ATR BPN menghitung mundur HT konvensional yang kita hitung mundur dan besok berakhir di tanggal 8 pukul 12.00. Nah, terkait dengan itu, kenapa dibuat HTL? Nah, sahabat ATR BPN, kita saksikan jawaban dari pakarnya. Kata sutradara tadi. Oke, thank you Bu Yulia. Yang pertama saya thank you banget nih, udah diundang ke podcastnya ATR BPN. Keren banget Pak, settingannya di belakang dengan kata-kata mutiara. Kemudian settingannya juga bagus nih, mic-nya jelas banget, keren lah pokoknya Bu. Makasih. Nih, saya terima kasih ke siapa nih, ke Pak Osman, ke Pak Harizon, dan semua tim lah. Semuanya berperan luar biasa. Dan ini ruangan ini dibuat seperti membuat candi semalam deh. Oke, Bandung Bondowoso. Oke, apa namanya tadi? Ngopi di sini Bu? Ngopi, ngobrol pintar sore. Oke. Saya pikir kita mau ngontel, ngobrolin HTL. Soalnya Ibu pertanyaannya awal-awal langsung ngomongin HTL. Oke ya, pertama memang kita udah pasang countdown-nya. Kalau kita lihat sekarang udah kurang berapa jam lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi gitu. Gimana besok kita akan tutup semua kegiatan pelayanan hak tanggungan yang sifatnya manual atau konvensional. Kenapa hak tanggungan kita pilih sebagai layanan pertama di ATR BPN yang sifatnya elektronik atau online? Yang pertama karena hak tanggungan itu dia nge-generate multiplier effect lagi di masyarakat. Dimana kalau orang punya tanah, dia pinjam uang ke bank, ya disekolahin ke bank, dia dapat uang untuk modal, permodalan, dia bisa berinvestasi, membuka lapangan kerja, membuat pegawai-pegawainya belanja dan terus. Sehingga itu yang disebut multiplier effect. Kenapa itu kita pilih? Alasan kedua kenapa kita pilih itu adalah karena hak tanggungan ini merupakan layanan yang cukup tinggi. Jadi hampir mencapai 40%. Dengan demikian kita berharap antrian di kantor ATR BPN di seluruh Indonesia itu akan berkurang, jumlah volumenya berkurang 40%. Ke depan kita akan masuk lagi ke jual beli dan lain sebagainya, sehingga makin ke depan jumlah antrian atau jumlah masyarakat yang datang ke ATR BPN hanya untuk mengurus yang memang tidak dapat diurus secara online, yang harus memang bertatap muka. Tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya online kita jalankan secara daring. Kalau sudah jadi HTL, butuh fisik pemohonnya apa ya? Kalau dulu kan sebuah sertifikat. Nah, kalau sekarang dengan elektronik ini buktinya apa? Buktinya tetap sertifikat, cuma bentuknya dalam bentuk digital. Kalau anak muda tahu lah ya, bentuknya namanya PDF, bisa dibuka di Adobe. Cuma bukan berarti bentuk digital itu nggak secure. Kalau dulu kan kenapa kita pilih belangko, ada small printnya, ada hologramnya dan lain-lain supaya secure. Kita sebut secure paper. Kalau sekarang PDF itu tetap secure karena kita dilindungi dengan yang namanya digital signature. Nah, digital signature itu menjaga sertifikat hak tanggungan elektronik yang kita berikan, yang kita terbitkan ini tidak akan pernah bisa diubah. Karena begitu diubah, tanda tangannya akan luntur atau akan rusak. Tepatnya invalid. Memang ada perbedaan antara konvensional bahwa bentuknya PDF, berarti bisa di print ya Pak ya? Bisa. Tapi yang secure adalah digitalnya itu yang dalam bentuk PDF gitu. Prosesnya seperti apa bisa sampai keluar hak tanggungan elektronik? Jadi prosesnya dari masyarakat
ke bank, proses di BPN, seperti apa? Prosesnya pertama masyarakat datang dulu ke bank dong, yang kredit, kemudian nama bank diakses. Begitu kreditnya disetujui, biasanya mereka masyarakat dan bank itu datang ke PPAT untuk membuat akte. PPAT itu pejabat pembuat akte tanah, yang buat akte pinjam meminjam itulah kita sebut namanya akte hak tanggungan. Setelah dibuat, udah selesai sampai situ aja, masyarakat udah bisa pulang tuh. Karena selanjutnya tinggal BPAT yang ngurus dari kantornya melalui jaringan online ke kantor kami ATR BPN, memasukkan persyaratan akte tersebut dan lain-lain. Dari kami langsung diterbitkan surat perintah setornya ke bank selaku kreditur yang harusnya bayar. Bank bayar, begitu bayar jalan hari ke-7 jam 12 malam langsung kita terbitkan ke bank dalam bentuk melalui email. Gitu. Jadi bentuknya juga udah digital. Jadi nggak ada lagi orang datang ke kantor atau balik lagi jemput naik gojek dan lain sebagainya, yang perlu. Dokumen apa saja untuk mengurus HTL itu, Pak? Nah, setelah dokumen itu dipenuhi, tadi Bapak bilang masyarakat tidak berakses, berarti masyarakat itu berakses kepada bank untuk mengajukan dan tentunya berakses kepada BPAT. Setelah didaftar, apakah berkas HT itu harus diserahkan ke kantor setempat? Nggak perlu lagi. Jadi yang jelas masyarakat kalau mau persyaratannya apa? Persyaratannya mesti punya tanah yang ada sertifikatnya, gitu. Jadi maksudnya nggak bisa gadain siapa yang lain-lain lah, gitu ya. Ada yang punya handphone, gadain handphone, gitu, yang ngurus tabungan nggak bisa, gitu ya. Itu ke rumah gadai, ke lembaga pegadaian. Kalau ke bank, dia harus punya tanah, punya sertifikatnya. Bersama bank, kalau udah disetujui datang ke PPAT, udah langsung PPAT daftar online yang itu selesai dalam 7 hari. Jadi masyarakat nggak perlu datang, masyarakat cukup datangnya ke kantor PPAT ngurus akte PPAT. Syaratnya tadi punya sertifikat, makanya ayo pada punya sertifikat, gitu kan. Ayo buatnya sertifikat. Luar biasa, masyarakat tidak direpotkan lagi untuk bolak-balik ke kantor pertanahan, untuk masyarakat dapat mempunyai kepastian waktu. Hari ke-7 langsung keluar jam 12.00 0001. Jadi dia tidak menghitung hari kerja ya, Pak? Nggak ada hari kerja. Kecuali jatuhnya di hari Minggu, kita keluarnya di hari Senin, gitu. Berapa biaya untuk pengurusan HTL? Yang kedua, kalau sudah terlanjur daftar HTL, apakah bisa dicabut seperti hak tanggungan manual? Nah, prosesnya seperti apa? Ya bisa. Jadi intinya tidak ada perbedaan antara hak tanggungan konvensional atau manual disebut tadi dengan hak tanggungan elektronik. Semuanya sama plek. Bedanya adalah kita memberikan tidak merepotkan itu dengan cara efisiensi waktu, efisiensi biaya, nggak ada pengurusan, nggak ada transport dan lain-lain, serta kepastian bahwa itu akan dikirim atau selesai pada waktunya. Kalau mau dicabut yang disebut dengan royak, atau kalau kita udah lunas ya bang ya, kita lunas, biasanya apa yang terjadi? Kita datang ke bank, sama bank dikasih sertifikatnya sama surat pelunasan. Itu biasanya orang-orang yang malas ke kantor pertanahan itu disimpan aja di rumah tuh. Jadi sama dia nggak didaftarkan ke ATR BPN. Begitu dia mau jual, baru dia nggak bisa jual kan, karena masih ada hak tanggungannya belum diroyak atau belum dihapus catatan hak tanggungannya. Dia harus datang ke ATR BPN. Beauty-nya dari hak tanggungan elektronik ini, begitu dia lunas, maka dia dari bank itu langsung input bahwa dia sudah lunas. Dalam satu kedipan mata, dia langsung hapus catatannya. Jadi masyarakat juga dalam pelunasan nggak perlu lagi datang ke ATR BPN. Apakah seluruh bank itu punya akses untuk melaksanakan HTL seperti bank-bank besar lainnya? Kalau undang-undang yang bilang boleh, maka hak tanggungan elektronik juga akan membolehkan hal tersebut. Jadi sudah 1.700 sekarang bank yang terdaftar di kita, baik bank-bank besar nasional maupun bank-bank kecil BPR, maupun lembaga peminjaman, maupun koperasi, bahkan badan usaha peminjaman seperti PT Titik Finance gitu ya, itu bisa juga membuat hak tanggungan. Bahkan perorangan pun gitu ya, misalnya saya pinjam uang ke Bu Yuli gitu ya, sertifikat saya bisa tuh dihak tanggungan ke Bu Yuli, perorangan juga bisa.
beda debitur ya, misalnya beda debitur undang-undangnya membolehkan dan di hak tanggungan elektronik itu bisa. Intinya semua bisa, semua kita mudahkan sepanjang aturannya atau ketentuan peraturan perundangannya memang membolehkan. Kita ketahui bahwa besok adalah hari terakhir HTM konvensional. Setelah dimulainya HT secara nasional, bagaimana BPN dalam hal ini menyikapi jika ada HT yang pasang HT itu secara konvensional, apakah masih dilayani? Dan bagaimana mensikapi terkait dengan ketersediaan sarana untuk dapat melaksanakan HT elektronik? Yang pertama, kita sudah mulai hak tanggungan elektronik ini, kalau istilah ibu sama podcast inilah soft launching ya. Kita soft launching udah dari bulan September, Ya, proses pembelajarannya buat masyarakat, buat perbankan, buat PPAT, buat pegawai ATR BPN sudah kita laksanakan dari September. Mulai dari cuman sebulan 1%, hak tanggungan 2%, 3%, 27, sampai bulan Juni lalu sudah 82% hak tanggungan di Indonesia sudah lewat HT elektronik. Nah sekarang ini cuma ngegong aja membuat angka 82% itu menjadi 100%. Sehingga mulai besok hak tanggungan konvensional sudah tidak kita layani lagi. Itu cukuplah prosesnya dari September ke Juli, hampir 10 bulan ya, hampir 10 bulan. Jadi sudah tutup. Dan kesiapannya saya pikir proses belajarnya udah ada dan PPAT, perbankan juga sudah melewati proses ini, periode ini dengan baik tanpa kendala. Jadi saya pikir kita semua siap lah menuju penutupan hak tanggungan konvensional masuk ke hak tanggungan elektronik. Sehingga kita bisa move on ke layanan-layanan elektronik atau online berikutnya. Patut kita berikan apresiasi nih atas kinerja Kementerian ATR BPN yang sudah melaksanakan pelaksanaan layanan secara nasional. Jadi tidak sama sekali sudah menutup untuk layanan konvensional. Tentunya masa pandemi ini dapat mempercepat proses HT elektronik ini. Dan yang sangat menggembirakan ya adalah 40% antrian layanan yang ada di kantor pertanahan itu dapat berkurang. Ya. Nah untuk itu mudah-mudahan kita tunggu selanjutnya adalah layanan-layanan lain yang elektronik tentunya di Kementerian ATR. Sahabat ATR BPN, luar biasa ternyata Kementerian ATR BPN sudah berani untuk melakukan pelayanan elektronik tanpa memberi kesempatan lagi untuk melaksanakan layanan secara konvensional. Ini adalah kinerja dari Kementerian ATR BPN yang patut kita berikan apresiasi. Demikian saya kira ngobrol kita sore hari ini. Kita akhiri tentunya, sahabat ATR BPN. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Terima kasih, Thank you, Pak Firgo. Thank you ya semua. Ya.